pernyataan Wapres hari ini. Ada? Pernyataan Wapres itu. Apa kata Wapres kita? Lebih jelasnya itu berkaitan dengan kasus Andri. Dia ingin Wapres itu kan waktu itu sempat mau ngunjungin tapi nggak boleh kan? Ya, tapi ini soal yang lain. Jadi dia bilang kira-kira gini. Keterangan tertulis Wakil Presiden terkait persidangan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan proses hukum harus berjalan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya. Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum. Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan, tapi juga diyakini oleh masyarakat. Keterangan tertulis Wakil Presiden, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta 9 April 2026. Menarik ini. Iya, menarik. Baru itu. Menarik kenapa? Karena keterangan ini seperti mengakomodir tuntutan masyarakat sipil. Pertanyaannya kan kenapa? Gitu ya. Nah, sekilas bahkan secara hukum masuk akal untuk mengangkat hakim ad hoc di dalam pengadilan penyiraman air keras. Meskipun secara undang-undang memungkinkan. Memungkinkan. Apalagi kalau ada koneksitas. Tapi Wapres ini tidak menyebut pengadilan apa. Dia hanya sebut pengadilan penyiraman air keras. Nah, sekarang statusnya kan pengadilan militer. Nah, di dalam standar-standar HAM PBB itu pengadilan militer sebenarnya tidak dianjurkan karena banyak problem gitu, tidak ada kesetaraan kan selalu ditentukan berdasarkan jenjang kepangkatan dan tidak diperbolehkan untuk kejahatan umum atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tapi dalam situasi tertentu di mana sebuah negara memang satu-satunya harus menggelar pengadilan militer dalam standar-standar PBB itu paling tidak ada hakim ad hoc-nya gitu. Ada hakim dari sipilnya, dari profesionalnya gitu. Nah, tapi mungkin dia nggak sebut itu, artinya dia nggak sebut hakim ad hoc di pengadilan militer karena dia nggak ingin berkonfrontasi dengan militer kan. Tapi dia nyebut hakim ad hoc. Hakim ad hoc pengadilan penyiraman air keras. Yang dia artinya kalau orang nyebut hakim ad hoc itu hakimnya dari luar, bukan hakim karir, bukan dari pengadilan tinggi atau dari mahkamah, bukan dari masyarakat. Nah, ini menarik sebenarnya. Dan sekarang lagi ada reseleksi di Komisi Yudisial untuk hakim ad hoc, baik untuk pengadilan maupun hakim agung di Mahkamah Agung gitu. Nah, saya waktu itu sempat didekati oleh beberapa teman yang hakim, lamar ya lamar kemana? Hakim Agung. Ya kan syaratnya S3 saya bilang gitu kan. Padahal dulu hakim agung tuh nggak harus S3, Pak Diandoyo SH dia. Dan banyaklah contoh-contoh hakim yang zaman Belanda itu hanya Mr. in the Rechten gitu, hanya sarjana hukum boleh jadi hakim agung gitu. Nah, sekarang ini menarik momen ini. Bisa jadi di dalam pemerintahan juga ada sikap-sikap yang berbeda yang seperti yang saya katakan gitu. Kan ini kekuasaan itu plural lah, nggak bisa dilihat tunggal. Hanya di rezim-rezim otoriter atau totaliter yang menjadi monolitik begitu. Nah, ini yang perlu disikapi gitu. Jadi saya kira ini menarik gitu dengan pernyataan itu keluar Presiden. Dari Setwapres resmi itu menarik. Itu resmi. Diskursus yang harusnya dipercakapkan. Kita percakapkan. Bahwa untuk benar-benar mendapatkan keadilan yang sesungguhnya itu sistem peradilan seperti apa dalam kasus Andri ini. Kita harus mendesak agar usulan Wapres tersebut dimasukkan, diadopsi ke dalam pelibatan hakim ad hoc di dalam pengadilan umum. Dan ini mirip jadi pengadilan HAM ad hoc waktu kasus Timor Timur dan Tanjung Priuk. Jadi hakim-hakim karirnya ada, tapi hakim ad hocnya ada. Hakim ad hocnya dulu ada Dr. Rudi Rizky, ada Profesor Emong Komariah Praja dari kampus di Bandung yang kemudian jadi hakim agung seingat saya itu. Ada juga banyak lagi lah yang sekarang udah menjadi hakim beneran, menjadi hakim karir dari sudah hakim yang ad hoc gitu. Nah, hakim ad hoc itu kan kelebihannya dia nggak punya pakewuh lah, nggak punya bias lah ya, nggak ada kendala hierarki psikologi, hierarki politik gitu kan. Jadi ini mungkin kalau pemerintah sungguh-sungguh, kalau pernyataan Wapres ini bukan sekedar pernyataan yang gimmick gitu, ya harus diwujudkan, harus Presiden dan Wakil Presiden harus mengkonsultasikan dengan Mahkamah Agung supaya ada follow up, supaya ada tindak lanjutnya. Karena kalau dipaksakan di pengadilan militer ini, sudah pasti Andri akan menolak, sudah pasti dia akan menggunakan hak ingkar, dan seorang korban sebagai pihak yang berperkara punya hak untuk ingkar, punya hak untuk tidak mau diproses di peradilan militer. Apalagi beberapa teman Andri sekarang seperti Gema dan seterusnya membuat laporan baru di polisi. Jadi polisi seperti nggak bisa
melanjutkan lagi nih setelah pelimpahan ke Puspom penyerahan. Sebenarnya pelimpahan ke Puspom itu nggak dikenal di dalam hukum. Yang ada adalah penyerahan atau pelimpahan dari polisi ke jaksa, dari jaksa ke pengadilan, umum semua. Nggak ada itu. Kalau Puspom mau melakukan penyelidikan sendiri ya bisa aja. Nah, tapi penyelidikan polisi dilimpahkan itu tidak lazim. Jadi harusnya kalau mau melakukan penyelidikan, ya udah penyelidikan sendiri yang ini tetap jalan gitu. Iya, itu kalau mau begitu. Apalagi kalau ada sipilnya kan, kabarnya ada orang sipil di lapangan dengan pakaian Gojek, ada juga pengusaha yang membiayai operasi ini gitu kan. Ini harus dibongkar, dan setidak-tidaknya pengadilan koneksitas itu. Kalau pengadilan koneksitas ada hakim militernya, ada hakim sipilnya. Ya, saya kira yang paling masuk akal dan bisa diterima oleh korban dan segera publik paling. Pengadilan umum sebenarnya. Pengadilan koneksitas mungkin dia titik. Setidak-tidaknya pengadilan koneksitas. Nah, tapi kalaupun di pengadilan militer paling mentok itu ada hakim ad hoc dari non militer itu. Tapi susah. Ya, tapi saya kira itu sulit. Susah. Kenapa? Karena sekarang ini kan diserahkan oleh Puspom ke OTMIL, auditor militer. Kalau auditor militer artinya diserahkan ke pengadilan militer atau mahkamah militer. Nah, kalau auditor militer, mahkamah militer yang digelar, maka itu hanya bisa mengadili yang berpangkat kapten ke bawah. Kalau berpangkat kapten ke atas, dan faktanya dalam kasus Andri kuat dugaan itu ada kolonel, beberapa ada brigjen, sampai ada perwira tinggi lainnya. Nah, kalau sampai ke arah sana, maka pengadilan militer itu nggak cukup, harus pengadilan militer tinggi. Nah, kalau pengadilan militer tinggi itu bisa mengadili perwira yang pangkatnya di atas kapten. Gitu. Tapi itu pun nggak sampai jenderal. Nah, biasanya kalau sudah jenderal pakai Dewan Kehormatan Perwira seperti waktu tahun 98. Misalnya penculikan aktivis, pelaku yang di bawah kapten gitu ya, atau mayor lah katakan, waktu itu Mayor Bambang, diadilinya di pengadilan militer. Tapi untuk perwiranya seperti Muhdi PR, kemudian Prabowo, itu diperiksanya di Dewan Kehormatan Perwira yang tidak berujung ke pengadilan. Jadi pengadilan militer ini tidak masuk akal karena kasusnya melibatkan jenjang komando yang lebih tinggi. Sementara di pengadilan militer itu mengenal hierarki. Kalau misalnya auditornya berpangkat kolonel, sementara yang diadili kolonel, atau kalaupun kolonel dia kepala angkatan misalnya saat itu, kan berat. Apalagi kalau yang mau dikejar adalah jenderal atau brigadir jenderal misalnya gitu. Itu saya kira ini akan jadi perdebatan yang cukup penting dalam hari-hari ke depan. Bakal lama ini Mas ya? Bisa sangat lama gitu. Nah itu sih. Jadi tapi yang lebih jauh lagi sebenarnya kalau kita lihat perkembangan sekarang, Puspom meminta LPSK untuk menghadirkan Andri. Padahal Andri sudah menyatakan tidak mau. Dan LPSK seperti merasa nggak enak nih sama Puspom. Pertama, secara hukum dianggap merintangi. Tapi yang kedua kan Pak Ahmadi, ketua LPSK polisi itu, mantan polisi lah. Dia ada semacam ketidakenakan gitu kan ketika Puspom mengirim surat yang pertama, surat yang kedua. Surat yang pertama itu LPSK menerangkan bahwa Andri secara medis tidak memungkinkan untuk dipanggil. Nah, tapi kan Andri sekarang udah relatif lebih sehat, bahkan keterangan lisannya sempat beredar di media sosial. Lalu ada pandangan bahwa seharusnya LPSK bisa menghadirkan. Nah, saya sampaikan kepada LPSK itu fungsinya melakukan perlindungan kepada Andri, pada keluarganya. Untuk urusan pemanggilan kepada Andri dari Puspom sebagai penyidik, nggak bisa. Itu menjadi tugasnya LPSK, nggak bisa. Pemanggilan itu dalam hukum acara pidana maupun hukum acara pidana militer itu harus diajukan kepada orang yang dipanggil langsung, kepada Andrinya langsung, dikirimkan kepada orang yang langsung, termasuk di tempat tinggalnya. Dan dia harus tanda tangan bahwa menerima surat panggilan itu dengan jangka waktu yang memadai. Yang kedua, LPSK itu tidak dalam posisi melarang Andri untuk hadir, tidak dalam posisi mewajibkan Andri untuk hadir. Jadi Puspom nggak bisa memaksakan LPSK gitu. Dan sekarang Puspom sepertinya udah menyerahkan langsung aja ke auditor militer. Itu cepat sekali. Padahal sebelum pengumuman mereka sepertinya nggak melakukan penyelidikan apapun gitu. Hanya tiba-tiba menerima penyerahan 4 orang yang diserahkan dari Denmanya gitu. Jadi ini hal yang harus kita gali lebih jauh supaya ada keadilan pada Andri, pada keluarganya, dan supaya ada efek jera kepada para pelakunya, dan tidak ada lagi orang-orang yang diteror dengan cara-cara seperti ini ke depannya. Hari ini Andri, besok mungkin saya atau Syafiq atau Rojali. Itu kan harus kita pikirkan kemungkinan itu. Jadi kita harus pastikan kasus ini terbongkar secara tuntas. Ya, biar nggak ada lagi di pengadilan umum dengan hakim ad hoc. Ya, prinsipnya sebenarnya
masa kita nggak bosen gitu orang-orang itu menggunakan cara kekerasan untuk melanggengkan kepentingannya, untuk memaksakan kepentingannya. Udah nggak, ini era yang sangat terbuka, ada sosmed, anak-anak muda generasi Z udah melek politik semua. Rawatin rokok. Nggak relevan. Jadi kalau nggak sadar juga itu bangetan itu. Duniawi itu. Jahil murokab. Jahil murokab betul. Dan kayak gitu kan nggak cuma Andri kan, kejadian yang lain kan ada di. Iya, ada susulan. Kalimantan, Makassar. Oke. Ya, ini udah mengganggu slow living saya ini. Ya itulah kondisi negara kita. Ya sedih, mau nggak mau harus kita omongin, diberisikin. Ya, setidaknya kan gitu. Oke, thank you Mas. Kita ketemu minggu depan. Kita permanenkan forum ini untuk ngupdate. Ada apa di lapangan, apa yang perlu kita obrolin. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.